Halo semuanya, jumpa lagi di video belajar matematika peminatan kelas 12. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi di ketahinggaan. Nah, ada dua jenis fungsi yang akan kita pelajari, yaitu fungsi aljabar dan trigonometri. Dalam video kali ini kita akan lebih fokus dulu ke fungsi aljabarnya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Baru kemudian kita menentukan bagaimana cara menghitung limit fungsi aljabar di ketahinggaan yang bentuknya limit fx per gx untuk x mendekati tahingga. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pengertian limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Perhatikan penjelasan berikut. Berikut adalah grafik fungsi fx sama dengan x. Saya tuliskan di sini fx sama dengan x. Ini grafik fungsinya. Oke, berupa garis lurus. Nah, pertanyaan yang pertama, jika x-nya semakin besar itu berarti sumbu mendatarnya ini ke kanan, kan semakin besar. Bagaimana dengan nilai fungsinya? Maka nilai fungsinya akan semakin besar juga. Jadi ketika x-nya semakin besar, ketika x-nya mendekati tahingga atau semakin besar, maka nilai dari fx-nya juga akan mendekati tahingga. Boleh tuliskan seperti ini atau seperti ini ya. Mendekati tahingga itu berarti ini garisnya akan semakin naik. Ya, garisnya akan semakin naik. Kemudian yang kedua, jika nilai x-nya semakin kecil, artinya x-nya ini semakin ke kiri, maka nilai fungsinya juga akan semakin ke bawah. Ke bawah itu y-nya negatif atau semakin kecil juga. Tapi negatif tahingga namanya. Nah, adakah bilangan tertentu yang didekati untuk nilai fungsi di ketahinggaan? Ini mendekati bilangan tertentu enggak? Kalau garis ini kita panjangkan ke bawah, yang ini ke atas. Tidak ada bilangan yang dia dekati. Maka kita tuliskan tidak ada bilangan tertentu untuk nilai fungsi ketika x mendekati tahingga. Kemudian kita bandingkan dengan grafik fungsi yang kedua. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan 1 per x. Pertanyaannya masih sama, jika x-nya mendekati tahingga, artinya ini semakin ke kanan, maka nilai fungsinya akan dia akan semakin berimpit dengan sumbu x atau mendekati 0. Jika x-nya semakin kecil, ini semakin ke kiri, maka nilai fungsinya juga akan mendekati sumbu x atau mendekati 0. Jadi, bilangan yang didekati oleh fungsi fx ini untuk x mendekati tahingga adalah bilangan 0. Nah, sekarang kita bandingkan. Perbedaan yang kita tangkap dari dua grafik fungsi ini grafik fungsi fx sama dengan x, yang ini adalah fx sama dengan 1 per x. Nah, perbedaannya adalah grafik yang pertama, jika x-nya semakin besar, maka nilai fungsinya semakin besar, semakin tahingga. Begitu juga dengan jika nilai x-nya semakin kecil, maka nilai fungsinya juga akan semakin kecil, mendekati negatif tahingga. Tetapi untuk grafik fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan 1 per x, jika nilai x-nya semakin besar, maka jika nilai fungsinya mendekati 0, dan sebaliknya, jika nilai x-nya semakin kecil, nilai fungsinya juga akan mendekati 0. Ini akan berimpit dengan sumbu x ya. Oke, sekarang kita bandingkan beberapa grafik berikut.
Grafik yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ini grafiknya. Oke. Nah, apakah memiliki nilai limit di ketahinggaan? Artinya kalau ini dibikin tahingga mendekati x tahingga, ini juga mendekati negatif x tahingga. Maka ada nilai yang didekati tidak? Tidak ada ya, untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, untuk fungsi yang kedua, fungsinya ini x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min 6x plus 9. Jadi, kalau x-nya mendekati tahingga atau mendekati negatif tahingga, maka grafik fungsinya ini akan semakin berimpit dengan garis ini. Y sama dengan 1. Ini garis Y sama dengan 1. Maka dia dikatakan memiliki nilai limit di ketahinggaan. Kemudian yang nomor 3, 3x kuadrat, fx sama dengan 3x kuadrat plus 7x plus 4 dibagi x kuadrat plus 2x plus 1. Kalau x-nya mendekati tahingga atau negatif tahingga, maka grafik ini yang hitam akan semakin berimpit dengan sumbu x. Ini akan semakin berimpit dengan sumbu x. Sehingga nilainya akan mendekati 0. Artinya dia memiliki limit di ketahinggaan. Kemudian yang keempat, ini grafik fungsi fx sama dengan akar x kuadrat plus 3x plus 2. Adakah nilai di ketahinggaannya? Tidak ada ya, ini tidak ada yang didekati. Kalau x-nya semakin besar, ini semakin ke atas. Kalau ini x-nya semakin kecil, ini juga semakin ke atas tahingga. Maka dia dikatakan tidak memiliki limit di ketahinggaan. Kemudian untuk yang grafik yang kelima, grafiknya akar fx sama dengan akar x kuadrat plus 3x plus 2 dikurangi akar x kuadrat plus x min 6. Ini grafiknya. Nah, untuk yang ke kanan, jika x-nya semakin besar atau x-nya semakin kecil, dia mendekati nilai tertentu, yaitu ya ini di sini ada nilai ini. Ini. Maka dia dikatakan memiliki limit di ketahinggaan. Dari 5 grafik tersebut, kita bisa mengelompokkan mana fungsi-fungsi yang punya limit di ketahinggaan dan mana yang tidak memiliki. Yang memiliki itu bentuk fx x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min 6x plus 9. Yang kedua bentuk, ini hampir mirip ya. Ini namanya fungsi rasional. Kemudian yang bawah, yang bentuk akar fx min gx, ini dinamakan fungsi irrasional. Nah, yang tidak memiliki yang fungsi seperti apa? Yang fungsi kuadrat biasa. Atau fungsi rasional tapi bentuknya hanya akar fx. Jadi, kesimpulannya, grafik yang memiliki nilai limit di ketahinggaan akan mendekati nilai tertentu untuk hasil fungsinya ketika x ditahingga. Contohnya adalah fungsi rasional yang bentuknya fx per gx atau fungsi irasional bentuk akar ax kuadrat plus bx plus c min akar px kuadrat plus qx plus r. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentang menghitung atau menentukan nilai limit bentuk fungsi rasional fx per gx. Contoh yang pertama, jika derajat pembilang dan penyebutnya sama. Nih, contohnya adalah sebagai berikut. Hitunglah nilai limit dari limit 4x kuadrat min 7x plus 2 per x kuadrat plus 5x min 2 untuk x mendekati tahingga.
Langkah yang pertama, kalian harus tentukan pangkat tertinggi penyebut. Pangkat tertinggi penyebutnya adalah, betul, ini ya. Variabel pangkat tertinggi penyebutnya X kuadrat. Oleh karena itu, semua nilai fungsi pada soal yang pertama ini kita bagi dengan X kuadrat. 4X kuadrat min 7X plus 2. Ini dibagi X kuadrat. Yang penyebutnya juga sama. Dibagi X kuadrat. Plus 5X min 2. Dibagi X kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga. Boleh seperti ini, nggak nutup, boleh juga nutup ya penulisannya. Ini 4X kuadrat dibagi X kuadrat, 4. Negatif 7X dibagi X kuadrat, min 7 per X, ditambah 2 per X kuadrat. Dibagi X kuadrat bagi X kuadrat 1, ditambah 5 per X dikurangi 2 per X kuadrat. Kemudian baru kita tentukan. Ini dia. Untuk setiap limit 1 per X pangkat N, X-nya mendekati tak hingga, maka nilainya sama dengan 0. Jadi, nilai yang 7 per X, 2 per X kuadrat, 5 per X, sama negatif 2 per X kuadrat, itu nilai limitnya 0. Maka boleh kita sederhanakan menjadi 4 dikurang 0 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0 dikurang 0. Sehingga hasil akhirnya 4 per 1, 4. Seperti ini caranya. Kemudian contoh soal yang kedua adalah jika derajat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya sebagai berikut. Tentukan limit 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 6X plus 5 dibagi X kuadrat plus 2X min 4. Ini kan pembilangnya berderajat 3, penyebutnya berderajat 2. Langkahnya sama, kita tentukan variabel pangkat tertinggi penyebut. Variabel pangkat tertinggi penyebutnya X kuadrat. Maka semuanya dibagi dengan X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga. Di sini ada 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5 dibagi X kuadrat per X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4. Ini juga dibagi dengan X kuadrat. Ini X kuadrat ya. Nah, setelah semuanya kita bagi dengan X kuadrat, kita tulis hasilnya ya. Hasil penyederhanaannya, limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu 2X ditambah 3 dikurangi 6 per X ditambah 5 per X kuadrat. Ini angka 5 per 1 ditambah 2 per X dikurangi 4 per X kuadrat. Baru kemudian kita tentukan berdasarkan teorema ini. 2X, berarti X-nya substitusikan. X-nya kita substitusikan sehingga diperoleh 2 kali tak hingga ditambah 3 dikurang 0 ditambah 5 dibagi 1 ditambah 0 dikurang 4. Hasilnya 2 kali tak hingga itu tak hingga. Tak hingga ditambah 3. Maaf, ini bukan 5 ya, tapi 0.
Tak hingga ditambah 3 dikurang 0 ditambah 0, hasilnya tetap tak hingga. Dibagi, bagian penyebutnya adalah 1. Ini harusnya 0. Maka tak hingga dibagi 1, tak hingga. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Jika derajat pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contoh soalnya ini. Limit x kuadrat min 4x min 5 dibagi x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4. Derajat pembilangnya 2, penyebutnya 3. Langkahnya sama, kita tentukan dulu variabel pangkat tertinggi penyebut. Di sini variabel pangkat tertinggi penyebutnya adalah x pangkat 3. Maka semuanya dibagi dengan x pangkat 3. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Ini dibagi dengan x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4, ini juga dibagi x pangkat 3. Hasilnya adalah, kita sederhanakan, limit x mendekati tak hingga, x kuadrat dibagi x pangkat 3, betul 1 per x ya, dikurangi 4 per x kuadrat, dikurangi 5 per x pangkat 3. Bagian penyebutnya, x pangkat 3 bagi x pangkat 3 itu 1, ditambah 2 per x, ditambah 4 per x pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilainya berdasarkan ini. Sehingga diperoleh 1 per x itu 0, dikurang 0, dikurangi 0, dibagi 1, ditambah 0, ditambah 0. Hasilnya 0 dibagi 1 sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya, contoh yang keempat adalah untuk fungsi rasional tapi ada akarnya. Contohnya sebagai berikut. Nilai dari limit akar 6x kuadrat plus 5x plus 1 per 2x min 3. Langkahnya masih sama, tentukan variabel pangkat tertinggi penyebut. Ya, variabel pangkat tertinggi penyebutnya adalah x ya. Tetapi kan di sini ada akar kuadrat. X kalau masuk ke dalam akar kuadrat, maka nilainya sama dengan akar x kuadrat. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Kita langsung membagi semua fungsinya, baik di bagian pembilang maupun penyebut dengan x atau akar x kuadrat. Maka diperoleh limit x mendekati tak hingga, bagian pembilang kan bentuk akar. Yang bentuk akar ini kita bagi dengan x kuadrat. Jadi 6x kuadrat plus 5x ditambah 1 dibagi x kuadrat. Yang penyebutnya, karena tidak ada akarnya, kita bagi dengan x. Kemudian kita sederhanakan limit x mendekati tak hingga akar 6 ditambah 5 per x ditambah 1 per x kuadrat dibagi 2 dikurangi 3 per x. Baru kita substitusikan nilainya. Yang limit 1 per x pangkat n, x mendekati tak hingga sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar 6 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 2 dikurangi 0. Hasilnya akar 6 per 2. Atau biasa kita tuliskan juga setengah akar 6. Nah, sudah ada 4 jenis contoh soal yang berbeda. Jadi, berdasarkan contoh tadi, kita sebetulnya punya cara cepatnya.
ini nilainya berapa. Kita tinggal melihat pangkatnya. Betul, kita hanya tinggal melihat pangkatnya. Tapi catatan di sini, perhatikan, ini hanya digunakan untuk soal bentuk pilihan ganda. Ya. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Limit A0 X pangkat M ditambah A1 X pangkat M min 1 dan seterusnya dibagi B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N min 1 dan seterusnya. Oke, aturan yang pertama, jika pangkatnya sama, pangkat pembilang dan penyebutnya sama, maka nilai limitnya akan sama dengan A0 per B0. Aturan yang kedua, jika pangkat pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Dan aturan yang terakhir, jika nilai atau pangkat pembilangnya kurang dari penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Ini yang bisa menjadi catatan ketika kalian mengerjakan soal bentuk pilihan ganda. Oke, kemudian, ada bentuk baru lagi. Kalau tadi bentuknya fungsi rasional, fx per gx. Sekarang bentuknya berubah menjadi akar fx dikurangi akar gx. Oke, untuk rumus atau cara menentukan nilai limit dengan fungsi akar fx min akar gx akan kita pelajari di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.